Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, menurut gua pendidikan itu adalah bagaimana cara kita menghargai sebuah proses, bukan cuma menilai sebuah hasil. Makanya gua dari dulu gak pernah setuju sama yang namanya UN. Soalnya gara-gara UN, pelajar tuh jadi menghalalkan segala cara demi namanya lulus. Di Banten, masyarakatnya itu pelajar ya bela-belain datang ke makam kiai, nyareat, nyari wangsit. Bahkan sampai ada yang tidur di makam. Ini lulus enggak angin duduk. Lagian gini loh, apa manfaatnya dengan kalian tidur di makam? Emang nanti mayatnya bakal bangun terus ngasih tahu kalian gitu? Besok ujian kimia nomor 1 sampai 10 jawabannya B semua. Sumpah lu? Sumpah. Kalau bohong mati dah gua. Yang mbah kan udah mati mbah. Belum, ini baru gladi resik. Gitu mungkin. Dan ini loh, pelajar itu ya tugasnya memang buat belajar, menuntut ilmu. Sesuai dengan program pemerintah. Wajib belajar 12 tahun. Cuman ada yang gua ganjel di sini. Menurut gua ada yang ganjel gini. Sekolah kan gak semuanya 12 tahun. Gini loh, SMA itu ada yang namanya program akselerasi. Jadi sekolahnya cuma 2 tahun. Jadi wajib belajar mereka ya cuma 11 tahun. Dan STM ada yang sekolahnya itu 4 tahun. Jadi wajib belajar mereka 13 tahun. Apakah yang 11 tahun dan 13 tahun ini dianggap tidak mendukung pemerintah? Kan enggak. Harusnya pemerintahnya aja yang dirubah. Jadi programnya jadi gini. Wajib belajar, yang penting lebih dari 10 tahun. 11 oke, 12 pas, 13 mantap. Yang penting jangan 9, modalnya belum dapet. Gak percaya, cek IG kita sis, gitu. Harusnya gitu. Dan gini loh, pemerintah juga gak menjelaskan wajib belajar 12 tahun ini sebenarnya kita belajar apa. Gini loh ya, gua berdiri di panggung sebesar ini, gua nih nganggep ini gua belajar jadi seorang stand up comedian profesional. Apakah gua harus 12 tahun jadi finalis di Suci? Kan enggak. Kalau misalkan gue harus 12 tahun jadi finalis di Suci nih ya, mungkin kejadiannya gini. Gue selesai stand up, di komen. Iya GB, iya Pak D. Ini Panji Gap kata. Ya kan kalau udah 12 tahun jadi Pak D juga mas. Enggak Gap, gini Gap. Gue ada salah satu penilaian buat lo. Lo tuh lucu. Yang lo bawa ke atas panggung juga gak usang. Tapi sayang, durasi lo over. Kita cuma nyediain 5 menit, lo 12 tahun. Lo mau stand up apa nyicil KPR? Lihat Gap Balai Sarbini, tinggal kita berdua Gap. Kan miris ya. Dan ditambah gini, sekarang kita kalau pengen menerima sebuah pendidikan, kalau kita pengen menerima semua ilmu, ya kita datang ke sekolah. Karena sekolah adalah lembaga pendidikan formal. Cuman sayangnya sekarang gini, sekolah itu sekarang fungsinya udah berubah dimanfaatin sama pelajar. Pelajar datang ke sekolah bukan buat menuntut ilmu tapi buat pamer. Pamer dandanan mereka. Datang ke sekolah, baju dikeluarin, dikecilin, celana dikecilin. Gua waktu sekolah dandanan biasa aja. Gua yang penting cuma pakai seragam, atribut lengkap. Ada nama, lambang OSIS sama bekas keringat. Udah. Bahkan saking totalitasnya gue ya, di sini ini ada bekas kerak keringet tau gak lo yang kuning gitu. Bahkan udah membentuk batuan sedimen gitu. Jadi kalau diginiin tuh kreces. Tapi yang lebih parah adalah dandanan siswi-siswi ceweknya. Kalau datang ke sekolah itu mereka tuh bajunya dimodif, dikecilin. Baju dikecilin jadinya gini. Set. Lambang OSIS yang tadinya kotak jadi fish A. Rok dipotong, sekalinya mereka tampil berhijab pun, kondenya sampai sini. Apa faedahnya konde sampai sini? Bawaan ya gue kalau ngeliat cewek kayak gini pengen gue samperin kondenya terus gue bilang, mbak, paha 2 sayap 1 ya. Drive thru. Iya KFC. Gitu udah kayak mikrofon KFC coy. Dan gini loh, anak-anak ini mungkin gak mikirin kalau mereka tuh ya, coba berkaca di kampung, di Serang, masih ada orang yang pergi sekolah jalan kaki sampai 12 kilo. Enggak, 12 kilometer. Itu betis mereka tuh berotot. Bahkan otot betisnya punya otot lagi.
Tukang beca aja kalau ngeliat dia ngerasa tersisih. Ya Allah gedean betis dia. Mendingan jual lem Korea dah. Saya Gibi Ramadan, terima kasih. Kali ini mungkin dari semua penampilan kamu, ini satu-satunya penampilan kamu yang boleh dibilang tanpa act out. Ya. Iya Pak De. Tetapi ada satu lagi catatan bahwa di sini kamu rapih banget, keren banget. Terima kasih Pak De. Apanya penulisan apa? Ketika saya bilang rapih itu berarti sudah mulai ada penulisan itu. Situ penulisannya rapi dan kamu bawakan itu dengan konsisten. Keren banget. Kompor gas. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak De. Iya Gap, gue juga tadi mau menggarisbawahi yang beat mikrofon KFC. Iya. Itu juga kayaknya agak berantakan sedikit pas nganterinnya, terus ketawanya nggak gitu dapet, tapi karena tenang lu jelasin penonton kena, terus akhirnya ketawa belakangan gitu. Itu pertanda kalau lu emang udah matang aja sebagai pemanggung. Gue juga nggak punya penilaian buruk sih terus terang sama lu, karena emang bagus, nulisnya bagus, materinya bagus. Selamat. Makasih banyak Mas Panji. Makasih ya semuanya udah nonton video gua yang udah tampil barusan. Gimana? Udah puas belum? Masih belum? Kalau belum langsung aja buka YouTube channelnya Stand Up Kompas TV. Nah di situ tuh ada komplit banget videonya dari Suci 1 sampai Suci 6. Dari audisi sampai grand final ada semuanya. Tonton di situ, jangan lupa di like terus di subscribe. Pokoknya tonton terus di YouTube channel Stand Up Kompas TV. Stand Up Comedy Indonesia, let's make laugh. Tararararat.